Assalamualaikum, selamat datang kembali di channelnya Bu Evi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tetap semangat belajar kan? Semoga dimanapun kalian berada tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat belajar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 7, yakni perkembangan teknologi. Pada subtema 1, perkembangan teknologi produksi pangan, pembelajaran yang pertama. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang teknologi pangan, luas bangun datar dalam satuan tidak baku, serta pola irama pada lagu. Namun jangan lupa sebelum belajar siapkan dulu ya alat tulisnya, dan kita awali dengan berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita upayakan hari ini dapat bermanfaat. Mari kita belajar. Lihatlah tempat tinggalku, udaranya sejuk, tanahnya subur, dikelilingi sawah dan kebun, tempat hewan ternak bermain dan berkumpul. Inilah tempat tinggalku, kaya hasil kebun dan sayur mayur, berlimpah susu, daging, dan telur. Terampilnya warga tempat tinggalku bekerja sama mengolah hasil alam, menggunakan teknologi yang telah maju, menghasilkan sumber pangan yang beragam. Mari kita pelajari macam-macam pengolahan pangan agar menjadi manfaat bagi sesama. Perhatikan gambar ini. Mereka nampak sedang berkumpul sambil menikmati berbagai makanan dan minuman. Mereka sedang menikmati jus, es krim, dan roti. Semua makanan dan minuman yang mereka nikmati adalah hasil olahan dengan teknologi pangan. Apa yang kamu ketahui tentang teknologi pangan? Dapatkah kamu menemukan informasi tentang teknologi pangan dalam bacaan? Apa makanan kesukaanmu? Apakah makanan kesukaanmu dan temanmu berbeda? Benny, Edo, Siti, dan Dayu berkumpul di teras rumah. Ibu Dayu menyediakan roti. Roti adalah makanan yang terbuat dari tepung. Dayu dan teman-teman menikmati roti buatan Ibu Dayu. Dayu teringat sebuah lagu tentang roti. Dayu menyanyikannya di depan teman-teman. Lagu tersebut berjudul Rotiku. Rotiku persegi 4, kulitnya berwarna coklat, ku tutup rapat-rapat supaya jangan dimakan lalat. Rotiku persegi 4, kulitnya berwarna coklat, ku tutup rapat-rapat supaya jangan dimakan lalat. Lagu Rotiku memiliki pola irama yang berbeda. Pola irama adalah sekelompok bunyi dengan susunan tertentu. Pola irama muncul secara berulang-ulang dan teratur dalam sebuah lagu. Coba nyanyikanlah lagu Rotiku. Kamu akan mendengar pola irama yang berbeda pada setiap bait lagu. Warna yang berbeda pada setiap lirik lagu menunjukkan pola irama yang berbeda. Siti menunjukkan sebuah teks bacaan. Isinya tentang teknologi pangan. Tahukah kamu apa arti teknologi pangan? Ayo kita baca teks bacaan yang ditunjukkan oleh Siti.
teknologi pangan. Alam Indonesia sungguh kaya. Kacang kedelai, jagung, dan kelapa adalah hasil pertanian. Telur, daging, dan susu adalah hasil peternakan. Semua itu adalah sumber pangan kita. Pangan artinya makanan. Alam Indonesia menyediakan sumber pangan kita. Hasil panen dan ternak yang melimpah memberi makanan yang cukup bagi kita. Akan tetapi, hasil pertanian dan peternakan tidak dapat bertahan lama. Makanan itu dapat membusuk. Makanan busuk harus dibuang. Hasil panen harus diolah agar tidak cepat membusuk. Mengolah hasil panen dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah pangan. Teknologi pangan dapat menghasilkan makanan baru. Teknologi pangan menjaga agar makanan tidak cepat membusuk. Hasil panen berlimpah dapat diolah menjadi makanan baru. Kacang kedelai dapat dibuat menjadi tahu, tempe, dan kecap. Susu sapi dapat diolah menjadi mentega, susu bubuk, dan keju. Teknologi pangan mengolah makanan agar tahan lama. Teknologi pangan sangat bermanfaat bagi kehidupan. Nah, kalian baru saja menyimak bacaan tentang teknologi pangan. Sekarang, cobalah menjawab pertanyaan berikut berdasarkan teks teknologi pangan. Pertanyaan yang pertama, apa arti dari pangan? Pangan adalah makanan. Kedua, apakah hasil panen, pertanian, dan peternakan dapat bertahan lama? Tidak, hasil panen, pertanian, dan peternakan tidak bisa bertahan lama. Makanan itu dapat membusuk dan harus dibuang. Ketiga, bagaimana cara mengolah hasil panen? Mengolah hasil panen dilakukan dengan teknologi pangan. Misalnya, kacang kedelai dapat dibuat menjadi tahu, tempe, dan kecap. Keempat, apa saja contoh makanan yang terbuat dari kacang kedelai? Contoh makanan yang terbuat dari kacang kedelai adalah tahu, tempe, dan kecap. Kelima, apa manfaat dari teknologi pangan? Teknologi pangan dapat menghasilkan makanan baru sehingga menjaga agar makanan tidak cepat membusuk. Nah, sekarang tuliskan 5 hal yang kamu ketahui setelah membaca teks teknologi pangan. Kalau menurut Bu Evi nih, 5 hal yang kita ketahui setelah membaca teks teknologi pangan yaitu yang pertama, pangan berarti makanan. Kedua, hasil pertanian dan peternakan tidak bisa bertahan lama. Ketiga, mengolah hasil panen dilakukan dengan teknologi pangan. Keempat, hasil panen berlimpah dapat diolah menjadi makanan baru. Dan yang kelima, teknologi pangan mengolah makanan agar tahan lama. Ibu Edo sedang membuat tahu. Edo mengajak teman-teman untuk melihatnya. Semua tertarik dan ingin belajar membuat tahu. Cara membuat tahu cukup mudah. Pertama, ibu menghaluskan dan merebus kedelai. Hasil rebusan disaring hingga tak ada ampas. Kemudian hasil rebusan dimasak lagi hingga menjadi susu kedelai. Setelah diberi cuka dan didinginkan, adonan tahu siap dicetak. Ibu Edo mengukur luas kain untuk menyaring tahu dengan menggunakan satuan tidak baku. Perhatikan kain yang dipakai ibu. Kain menutup seluruh permukaan tahu. Setelah tertutup, kemudian diukur dengan menggunakan satuan luas, maka akan terlihat seperti gambar berikut ini.
Edo dan teman-teman menghitung banyak tahu yang menutupi seluruh permukaan kain A dan kain B. Banyak satuan persegi yang menutup tanpa celah pada suatu tempat menyatakan luas tempat tersebut. Luas suatu tempat dinyatakan dengan banyak satuan persegi yang menutup tempat tersebut tanpa celah. Banyak tahu yang menutupi permukaan kain A ada 8. Permukaan kain B ditutupi oleh 16 tahu berbentuk persegi. Berapakah luas dari kain A dan kain B? Maka luas kain A adalah 8 satuan persegi dan luas kain B adalah 16 satuan persegi. Nah, sekarang coba amati gambar-gambar berikut ini. Hitunglah luas dari setiap gambar berikut. Luas bidang A adalah 7 satuan. Bagaimana dengan luas bidang B, C, dan D? Bidang apa yang luasnya paling kecil? Bidang apa yang luasnya paling besar? Serta bidang apa saja yang memiliki luas yang sama? Coba kerjakan di buku tugasmu ya. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apa saja yang sudah kalian peroleh? Semoga bermanfaat ya. Kita bertemu pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum.